Pemburu ijazah Jokowi sampai juga ke rumah Jokowi di Solo setelah sebelumnya mendatangi Rektorat UGM dan merasa tidak terpuaskan. Sayangnya tokoh sentral pemburu ijazah Jokowi yang di UGM seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa tidak terlihat hadir ke rumah Jokowi di Solo. Ketiganya mungkin tidak tahan dengan teriakan para pendukung Jokowi di markasnya. Mereka diwakili oleh para pemburu ijazah Jokowi lainnya yang terlihat jauh lebih militan dan tidak ada istilah kata mundur. Perwakilan mereka diterima dengan sangat baik oleh Jokowi, tapi Jokowi tidak bersedia menunjukkan ijazahnya kepada mereka karena tak ada kewajiban apapun untuk hal itu. Tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Tapi anehnya Jokowi justru memperlihatkan ijazahnya itu secara cuma-cuma kepada sejumlah wartawan yang hari-hari mangkal di rumahnya. Diduga justru Jokowi memperlihatkan ijazahnya itu sepulang para pemburu ijazahnya itu dari rumahnya. Wartawan yang ikut serta masuk ke rumah Jokowi yang diperlihatkan ijazah Jokowi itu mengaku ijazah itu hanya diperlihatkan saja oleh Jokowi bahkan dari SD sampai tamat kuliah di UGM, tapi tidak boleh divideokan atau difoto, hanya diperlihatkan saja selama kurang lebih 10 menit. Wartawan itu menduga ijazah itu memang terlihat asli karena bentuknya yang lusuh. Entah apa maksud dan tujuan Jokowi dengan semua itu. Berapa lama Mbak kemarin Mbak di dalam Mbak? Dulu Mbak? 10 menitan kan. 10 menit. Ada berapa media Mbak? Banyak kita kan waktu itu kita nunggu di luar terus kita ya sekitar 10-an orang mungkin ya, soalnya kan meja penuh itu, kursi-kursi penuh semua, penuh dengan wartawan. Tapi kita memang cuman suruh melihat aja, nggak boleh mengambil gambarnya gitu. Artinya itu permintaan Pak Jokowi secara mendadak atau udah sebelumnya udah terinfo Mbak? Enggak, itu kita waktu mau ngeliput kita nunggu di depan pintu masuk rumahnya itu, terus kita dipanggil. Ada benarnya juga maksud dan tujuan dari kedatangan para pemburu ijazah Jokowi itu ke rumah Jokowi di Solo untuk bersilaturahmi dan membantu Jokowi perihal ijazahnya yang dipersoalkan selama ini. Intinya pertama silaturahmi ya, halal bihalal seperti biasa lah warga gitu kan, untuk bertemu. Tapi yang kedua tentu saja kami juga ingin melakukan klarifikasi dan membantu juga Pak Jokowi untuk bisa yang berhubungan dengan ijazah aslinya yang selama ini belum beliau sampaikan. Mudah-mudahan melalui hikmah ini beliau bisa menunjukkan ijazahnya, kemudian kita sudah selesai. Hanya itu saja nih, silaturahmi halal bihalal di bulan Syawal, sekaligus juga berharap Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah asli yang diramaikan oleh masyarakat. Bersilaturahmi sudah dipenuhi Jokowi dengan sangat baik, tapi soal membantu bukan dengan cara Jokowi memperlihatkan ijazah kepada mereka, melainkan kepada wartawan agar mereka masuk dalam karung permainan politik Jokowi yang tak mudah dan jelimet itu. Politik ngotot-ngototan seperti para pemburu ijazah Jokowi itu selalu kalah dan bisa bikin malu. Energi kengototan mereka ini selalu dipakai untuk keuntungan politik Jokowi, kendati tak menjabat lagi. Iseng betul Jokowi tak mau memperlihatkan ijazahnya kepada mereka yang mempersoalkannya dengan penuh keyakinan, tapi dengan mudah memperlihatkannya kepada sejumlah wartawan yang hari-hari standby di rumahnya yang tak terlalu peduli ijazah itu asli atau palsu. Kalau diperlihatkan kepada mereka yang memburu ijazah itu, pasti akan ada saja masalahnya. Pakai kacamata atau tidak, jenis kertas, jenis tulisan, tanda tangan, dan lain-lain.
ijazah tamatan UGM tak masalah misalnya, maka yang disorot bisa jadi ijazah SMA, SMP, atau SD. Ijazah yang sudah puluhan tahun ditimbang sekarang, maka opini tandingannya mudah saja muncul. Apalagi pada orang yang ngotot yang melihat dirinya saja yang benar dan tulus orang lain tidak. Jokowi mempertimbangkan akan memperkarakan mereka yang sudah menuduh ijazahnya itu palsu. Saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Tapi dengan mudah diperlihatkan ijazahnya itu kepada sejumlah wartawan, rasanya Jokowi tak akan memperkarakan mereka yang menuduh ijazahnya itu palsu, melainkan hanya akan masuk ke dalam permainan politik, bukan proses hukum. Proses hukum biar saja dimainkan oleh para pemburu ijazah itu sendiri, sementara Jokowi hanya masuk pada wilayah politik atau konsolidasi politik terhadap koleganya, termasuk institusi UGM dan para pendukungnya. Betapa sakit hatinya para pemburu ijazah Jokowi itu, pada mereka ijazah itu tidak diperlihatkan, tapi pada wartawan dengan mudah diperlihatkan secara cuma-cuma. Pemimpin seperti Jokowi ini memang eksis pada saat terjadinya konflik, bukan pada saat situasi stabil dan aman terkendali. Situasi konflik itu bisa tercipta dengan sendirinya, bisa juga dia ciptakan sendiri. Tapi agaknya situasi politik seperti kita ini, di mana polarisasi begitu tajam dan bercabang, situasi konflik itu lebih banyak muncul dengan sendirinya daripada sengaja ia ciptakan sendiri. Siapa yang mengira soal ijazah Jokowi ini bisa bertahan sampai saat ini, di mana Jokowi bukan lagi menjabat sebagai presiden. Jokowi tak buru-buru menyelesaikannya bahkan sampai saat ini. Tak ada mantan presiden yang dipersoalkan secara sepele seperti ini dan menjadi isu nasional sejak tahun 2019. Jokowi memperlihatkan ijazahnya secara sukarela kepada wartawan, itu happy ending yang tak ada duanya. Entah apalagi yang akan terjadi setelah ini.